Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Perbaikilah tim-tim kami, berikanlah kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami, tetangga kami, kerabat kami, dan sahabat kami kesehatan, sehat, walafiat, kelak rezeki dan banyak umur, dan jadikanlah segala apa yang kami lakukan di dunia menjadi bekal kami di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kemarin kita sudah belajar terkait beberapa poin, dan ada satu poin yang menurutku penting untuk teman-teman ketahui sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya buku, sebaik-baiknya pelajaran, sebaik-baiknya pedoman. Bahwa kalau kita lagi galau, kita lagi sedih, kita lagi bingung, punya masalah gak selesai-selesai, kira-kira apalah solusinya, kan gitu? Kalau orang sekarang buka TikTok, buka Instagram, pengen tahu apa, lihat YouTube, belajar dari situ, ya. Tapi sebenarnya kalau ada sesuatu dalam hati kamu, cobalah buka Quran random aja. Insya Allah pasti akan ketemu ayat yang sesuai. Dan hari ini ketika saya buka, ya Allah, ada ayat yang pas yang ingin saya bahas sebenarnya. Kebetulan hari ini saya nggak tahu apakah ini udah disetting atau gimana, saya nggak paham. Hari ini terbanyak, alhamdulillah, yang ikut ngaji terbanyak, paling banyak dari sebelum-sebelumnya. Dan sekaligus nanti di akhir saya ada poin yang saya lupa nanti, jadi mending coba silahkan teman-teman buka surat Al-Jumu'ah. Saya mau bahas surat yang lain. Penutup pesan saya terakhir di Injil. Min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Oke, sudah. Teman-teman, apa yang ada dalam pikiran teman-teman ya? Coba misalnya, ada seseorang, mungkin dia selalu punya nasib baik, dia apa-apa beruntung, kayaknya hidupnya enak banget ya. Dia menjalankan itu budaya perusahaan yang saya pakai agak straight kalau udah urusan ini. Ngerti? Karena aku masih sibuk, nanti aja kan masih baru jam 12, belum jam 1, nanti aja lah, tak tinggal dulu. Sholatnya masih bisa nanti. Apakah ayatnya bilang begini? Kalau kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu baru tunaikan sholat, atau ayatnya menyebutkan tunaikan sholat dulu baru kerja? Tunaikan sholat dulu baru kerja. Teman-teman, apa yang ada dalam pikiran teman-teman ya? Coba misalnya, ada seseorang, mungkin dia selalu punya nasib baik, dia apa-apa beruntung, kayaknya hidupnya enak banget ya. Dia menjalankan ini sukses, bikin ini bisa, bikin itu bisa, jodohnya gampang, ini mudah. Ada orang kayak gitu? Ada? Kayaknya kalau kita bandingkan diri kita sama dia, kenapa lah? Aku umurku sama, sekolahnya sama, pendidikan sama, ya. Bapak sama nggak jelek-jelek amat lah, sama lah bapak kita. Kaya, ya juga nggak kaya-kaya amat. Tapi hidup dia tuh kayaknya gampang banget, mudah gitu, segala sesuatu ringan. Orang seperti ini, aku tanya ya, apakah mereka itu menjalankan segala kehidupan dia dengan sesuai otaknya dia? Aku itu kalau bangun itu harus begini dulu, kalau makan begini, kalau kerja itu harus begini, harus pakai strategi, harus begini, harus begini.
apakah dia jalankan kehidupan itu atau biasa-biasa kayak kita? Menurut teman-teman, feeling aja. Orang-orang yang kayak tadi, yang menurut teman-teman hidupnya lebih beruntung, apakah mereka menjalankan kehidupan itu by design atau apa adanya? Biasa. Itu sudah ada yang mengatur, apa? Hidup sudah ada yang mengatur. Kalau hidup kita masih susah, berarti kita susah diatur. Nah, gitu. Oke ya. Orang yang hidupnya beruntung itu dia sekedar biasa aja, nggak banyak aneh-aneh. Yakin, percaya. Apa sih yang mereka lakukan? Kan gitu kan? Kita perlu cari tahu kan? Nah, kali ini Allah bilang dari mulai ayat 9 sampai 11 ini bahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Apa kehidupan sehari-hari? Ya jualan lah, ya dagang lah, ya usaha banting tulang, kerja keras, lembur segala macam, cari rezeki. Maka ayat terakhir ditutup ayat 11, wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Oke, sampai sini masih penasaran, masih bingung apa sih ayat 10? Coba Allah sebut, lihat posisinya ya. Fa idza qudiyatis shalah. Apa itu yang disebut? Salat. Fantashiru fil ardh. Maka mulailah bertebaran di muka bumi. Bertebaran itu bebas maknanya. Kita mau jadi orang berpendidikan lewat cari uang pakai pendidikan bisa? Bisa. Kita mau kerja bisa. Kita azan kumandang matikan. Semua tinggal naik ke atas sholat. Itu yang dijalankan. Alhamdulillah jalan sedikit demi sedikit. Di awal itu saya terus terang juga mengalami awal-awal azan kumandang saya sholat dan beberapa orang yang pengen sholat. Aku mikir kenapa kok ya perusahaan ini nggak maju-maju, kok gini-gini terus ya. Dan aku melihat yang masih kerja karena memang mereka shift 2. Mereka datang shift 2, aduh mereka gimana ya. Dalam hati itu saya gejolak, berantem hati. Aku nyuruh mereka sholat, tapi yang shift 2 tak biarkan karena baru masuk, baru datang. Masa baru masuk sudah langsung istirahat sholat, kan eman gitu kan. Aku udah mikir-mikir lama, kayaknya hidupku nggak berubah-ubah nih gara-gara ini nih. Aku tahu tapi aku nggak jalankan. Kira-kira feeling teman-teman ya, ada orang awam meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu sudah tahu sholat hukumnya apa, cara melakukan bagaimana, bahkan dia sudah pernah belajar agama, apalagi sudah pernah mondok di pesantren jadi ustadz gitu, kemudian menunda-nunda sholat. Kira-kira dosanya lebih besar yang pertama atau kedua? Wah. Ngerasa kan? Aku makanya mikir, Allah ini kayaknya sangsut perusahaan ini, nggak bakal bisa maju gitu-gitu tot terus. Omsetnya gitu-gitu aja, memang ratus-ratus juta, miliar-miliar, tapi kayaknya nggak bakal tumbuh ini. Dah tak putuskan, mati, berhenti semua. Azan kumandang stop, berhenti. Office yang di kota, walaupun kita jarang ketemu, paling aku seminggu sekali meeting di sana, dah tutup. Tulis istirahat, sholat. Dah. Alhamdulillah sekarang mulai naik, klien-klien datang. Oh kayak gitu ya caranya. Padahal tidak ada divisi marketing. Dari awal perusahaan berdiri saya tidak punya divisi marketing. Marketingnya embuh lah, marketing apa nggak tahu deh. Tiba-tiba datang salah satunya temannya Pak Anas itu datang ujung-ujung nggak tahu. Datang kenalan, Pak Rasep bisa bikin baju. Siapa orang ini? Bisa bikin baju. Bajunya kayak apa? Coba lihat. Tak bikin, alhamdulillah jalan. Sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahunan kayak kerja sama itu. Omsetnya miliar-miliar dari dia. Satu orang. Buyer datang tanpa diundang. Yang undang siapa? Allah yang undang. Itu pola hidup. Nah, pola berikut aku tanya. Mayoritas orang berpikir kalau mau cari uang gimana? Harus kerja keras. Betul kan? Mayoritas orang mikir gitu kan? Sekarang aku balik pertanyaannya. Orang kaya mayoritas apa minoritas? Minoritas. Mazhab mereka yang pertama bener nggak sih? Salah. Kalaulah mayoritas orang bilang mau kaya harus kerja keras, kenapa orang kaya tidak mayoritas tapi minoritas?
Ada yang aneh? Itulah. Bisa mikir? Makanya mikir, oh kayaknya nggak bisa kayak gini. Harus ganti, pola kerjanya ganti. Cara sudut pandangnya ganti. Tapi hati-hati ya. Saya ngasih pesan. Biasanya saya enggak, ini panas ya. Siklus perusahaan itu kalau mau setelah lebaran banyak yang resign. Kalau mau resign, ngomong baik-baik. Bilang, jangan tiba-tiba hilang. Oke ya, adabnya dijaga, attitude-nya dijaga. Karena biasanya siklus perusahaan kayak gitu, mereka bertahan sampai Ramadan, sampai Lebaran cuma nunggu uang saku. Habis Lebaran udah hilang orangnya. Nggak tahu lah apa itu hilang nanti orangnya. Aku kasih pesan sama teman-teman, kalau teman-teman keluar dari perusahaan, jangan sekali-kali mau dibayar murah sama perusahaan yang kalau kamu kerja di sini harus buka jilbab. Kamu kerja di sini harus pakai rok segini. Kamu kerja sini tuh musola di pojok sana tuh, mau sholat terserah nggak sholat terserah, yang penting harus perform. Ketemu perusahaan kayak gitu dah, ketak aja lah, stuck aja. Ngerti? Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait ayat ini, misal teman-teman mau jadi seorang entrepreneur, mau apapun, mau coba jualan, pagi kerja, sore jualan lagi, oh salut, keren. Tapi ingat, poinnya adalah jangan sampai ninggalkan sholat dulu. Pak, kalau ada orang yang bilang gini kan Pak, udahlah, kamu ngapain lagi ngurusan kayak gitu? Itu kan urusan dunia, fokus aja ibadah lah. Misalnya nanti hidupmu lebih baik. Kalau ada orang ngomong gitu gimana tanggapannya? Ajaran sesat. Ada orang suruh fokus ibadah aja, ngerjakan 5 waktu aja, dan di masjid terus, nggak mau kerja, sesat. Karena Allah bilang setelahnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru, kerja, usaha. Orang ibadah doang nggak mau usaha, itu namanya pemalas berbalut spiritual. Apa? Pemalas berbalut spiritual. Bilangnya aku mau hijrah, aku mau sholat terus aja, puasa terus, ibadah terus, kerja enggak, tidur aja, scroll TikTok, bangun, rebus air, goreng telur, tidur lagi tuh. Itu kerjaan setiap hari. Terus nanti rebus air angus gitu ya, rebus air angus lagi. Mau makan tinggal GoFood, enak sekali hidupnya dia lah. Orang-orang kayak gitu namanya pemalas berbalut spiritual. Tolong dilanjutkan, jaga sholatnya, jaga Al-Qur'annya. Kalau kita pengen hidupnya berkah, ngerti definisi kata berkah? Contoh berkah itu gini, aku dalam sehari bisa melakukan 5 pekerjaan. Misalnya, itu udah capek tuh, 8 jam kerja 5 pekerjaan. Orang yang hidupnya berkah, ngerjakan 5 pekerjaan lama-lama, kok udah selesai ya? Kok 5 pekerjaan enteng? Itu lama-lama berkah ya. Tanpa sadar dia akan mencari pekerjaan baru, tugas apa lagi. Maka tidak sedikit ada orang yang kita lihat, ente hebat ya, pagi masih sempat kerja, sore udah jualan di sana, dorong gerobak, jualan apalah, jualan martabak, jualan ini, jualan apapun, dia masih sempat. Ada nggak orang-orang gitu? Padahal kita aja 8 jam kerja itu udah capek banget pagi, dia masih sempet jualan online, jadi reseller, jadi apa, masih jahit lagi di rumah. Ada nggak ketemu orang-orang itu hidupnya berkah. Allah buat semua kesibukan dia bisa selesai dalam waktu yang singkat karena baca Al-Quran. Itu dulu dari saya mohon maaf sekali kalau ada salah kata, kalau ada salah perilaku, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua memuja asmamu dan bertasbih, semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi, hangatnya
di hati, saya sekolah di langkah jadi sejuta wajah terpatah penuh salah, jalani sang hidup terluka, terhempas berdosa.